Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rita Evalina Butar-Butar. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan diet pada penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa atau cuci darah. Selamat siang, Ibu. Siang juga, suster. Bagaimana keadaannya hari ini, Ibu? Ya, masih agak lemes, suster, sama agak pusing. Apakah Ibu sudah makan siang? Sudah, suster. Ibu kan penyakit gagal ginjal kronik yang akan menjalani hemodialisa. Apakah Ibu tahu itu penyakit gagal ginjal kronik? Sudah, suster. Di sini suster akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan mengenai diet pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Gagal ginjal kronik itu merupakan penyakit di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh, di mana sehingga terjadi penumpukan zat racun di dalam tubuh. Ginjal tidak berfungsi lagi untuk melakukan fungsinya untuk melakukan penyaringan zat-zat racun tersebut. Salah satu terapi yang dapat dilakukannya yaitu terapi pengganti ginjal. Salah satunya itu hemodialisa atau pencucian darah supaya kadar darah di dalam tubuh ibu kembali normal. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pada pasien yang akan menjalani pencucian darah itu yaitu diet. Diet ini merupakan hal penting untuk diperhatikan pada pasien pencucian darah. Tujuannya itu yang pertama itu untuk mencukupi keseimbangan gizi yang ada di dalam tubuh supaya optimal dan normal dan tidak memberatkan kerja ginjal. Yang kedua untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Dan yang ketiga itu untuk supaya tidak terjadi penimbunan zat racun di dalam tubuh. Dan yang keempat itu supaya ibu dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Diet itu yang pertama ibu harus batasi jumlah garam di dalam tubuh ibu, batasi konsumsinya jika terjadi UDEM atau hipertensi. Yang kedua itu batasi jumlah kalium jika pengeluaran urin ibu kurang dari 400 ml per hari. Yang ketiga ibu harus perhatikan pemasukan cairan di dalam tubuh ibu. Bahan makanan yang dapat dikonsumsi dan dianjurkan tetapi dikonsumsi sesuai anjuran yang telah diberikan. Yang pertama itu bahan makanan sumber karbohidrat, contohnya itu nasi, jagung, gandum, dan ibu harus menghindari umbi-umbian seperti umbi talas ataupun kentang. Yang kedua itu sumber makanan protein, ibu dapat mengkonsumsi telur ayam kampung, daging, ayam. Ibu harus menghindari sumber protein kacang kedelai ataupun olahannya seperti tahu atau tempe. Yang ketiga itu bahan makan buah-buahan itu seperti pepaya, semangka, stroberi, ibu dapat konsumsinya. Yang keempat sumber sayur-sayuran ibu dapat konsumsi sayur kangkung, kol, brokoli, wortel. Tetapi semua itu harus dikonsumsi dalam batas yang telah dianjurkan. Dan jika ibu mengalami kadar hiperglikemia atau kadar kalium yang terlalu tinggi, ibu dapat mengkonsumsi makanan seperti durian, nanas, belimbing, alpukat supaya tidak terjadi peningkatan kadar kalium di dalam tubuh ibu. Hal-hal yang perlu ibu perhatikan itu yang pertama ibu harus makan secara teratur dengan porsi yang sedikit tetapi sering. Yang kedua itu untuk meningkatkan nafsu makan ibu dapat mengkonsumsi makanan yang ibu sukai tapi harus sesuai anjuran yang diberikan. Yang ketiga itu batasi jumlah cairan dalam tubuh, hindari bentuk makanan yang berkuah, dipanggang ataupun digoreng. Yang keempat itu jika ibu ada UDEM di kaki dan kadar hipertensi ibu tinggi, ibu dapat menghindari atau mengurangi konsumsi makanan bergaram atau makanan yang mengandung garam, telur asin, minuman bersoda. Mengurangi kalium dalam makanan. Yang pertama itu ketika memasak sayur ataupun buah dipotong-potong dulu lalu direndam dengan air hangat selama 2 jam. Setelah itu dicuci di air mengalir selama beberapa menit dan setelah itu dapat dimasak. Yang
selanjutnya Ibu ketika mau konsumsi ataupun makan, jangan konsumsi makanan manis dulu supaya nafsu makan tidak berkurang. Untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu yang Ibu sudah menderita gagal ginjal gagal ginjal kronik ini selama bertahun-tahun, Ibu harus rajin melakukan hemodialisa atau pencucian darah 2-3 kali seminggu. Dan Ibu juga harus melakukan diet yang seperti suster anjurkan tadi, supaya tidak terjadi penumpukan zat beracun di dalam darah Ibu, supaya semuanya kadar darah Ibu normal. Cukup sekian yang suster sampaikan. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, suster. Apakah ada pertanyaan buat suster sebelum suster keluar? Tidak ada, suster. Terima kasih Ibu buat waktunya. Semoga proses hemodialisa Ibu nanti berjalan dengan lancar. Suster permisi dulu ya Ibu. Selamat siang. Iya, suster.